Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berbicara tentang fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu adalah perkataan atau ucapan yang mengandung kebohongan yang diucapkan atau disampaikan dengan tujuan mencela, merusak nama baik, mendiskreditkan seseorang. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Salah satu unsur fitnah itu adalah apa yang dinamai ghibah dan namimah. Ghibah terambil dari kata ghaib. Ghaib artinya tidak hadir. Kalau Anda menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh orang, sedang orang itu ghaib, tidak ada di hadapan Anda, maka itu ghibah. Walaupun yang Anda sebut itu benar, maka itu juga disebut ghibah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Demikian Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ujian yang dimaksud di sini mencakup kewajiban keagamaan, bencana, atau kenikmatan. Ayat di atas menggunakan bentuk pasif yuftanun. Pelakunya tidak disebut. Atas dasar itu pula ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Ada yang memahaminya dalam arti siksaan, dan dengan demikian pelakunya adalah kaum musyrikin Mekah, dan kata yutroku atau ditinggalkan dalam arti dibiarkan melaksanakan ajaran agama dengan bebas merdeka. Yakni apakah mereka menduga akan dibiarkan oleh lawan-lawan Islam melaksanakan ajaran agama dengan bebas tanpa disiksa? Ada juga yang memahami kata yuftanun dalam arti diuji dengan aneka ujian, seperti kewajiban keagamaan atau kondisi positif dan negatif. Pendapat ini dikuatkan oleh lanjutan ayat yang menegaskan bahwa Allah pun telah menguji generasi-generasi yang lalu. Ibnu Asyur berpendapat bahwa pelaku fitnah atau penyiksaan itu adalah kaum musyrikin Mekah. Dia menguatkan pendapat ini dengan penutup ayat 3 dari surah Al-Ankabut yang menyatakan bahwa maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui pula para pembohong. Pendapat pertama lebih kuat karena secara jelas dan tegas pelaku yang memberi ujian disebutkan, yakni kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Asyur berpendapat bahwa kata fatana walau menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah orang-orang kafir itu keterlibatan Allah di sini. Menurutnya hanya pada penciptaan sunatullah dan sebab-sebab yang digunakan oleh orang-orang kafir melakukan penyiksaan itu. Perlu diingat bahwa yang dikemukakan Ibnu Asyur adalah pengalihan makna, sedang pendapat yang penulis kukuhkan tanpa penakwilan dan pengalihan makna, sehingga sekali lagi itu lebih dapat diterima ketimbang pendapat yang berdasar pengalihan makna. Sayyid Qutb secara panjang lebar mengemukakan aneka fitnah atau ujian yang merupakan sunatullah terhadap keimanan kaum beriman. Menurutnya, ujian itu bisa dalam bentuk menghadapi gangguan, kebatilan, dan para pelaku kebatilan. Lalu sang mukmin tidak mendapatkan pelindung yang dapat membelanya, tidak juga kekuatan untuk menghadapinya. Menurut Sayyid Qutb, inilah makna yang paling menonjol dari fitnah dan yang muncul seketika dalam benak
jika kata tersebut terucapkan. Tetapi bukan itu fitnah yang paling dahsyat. Masih banyak bentuk lain yang boleh jadi lebih sulit dan lebih parah. Ada fitnah keluarga dan teman-teman yang seseorang takut jangan sampai mereka ditimpa kesulitan itu. Mereka boleh jadi bermohon agar ia mengalah dan menyerah dengan memperatasnamakan cinta dan kekerabatan. Fitnah semacam ini disinggung pada surat ini, yaitu yang berkaitan dengan kedua ibu bapak yang memaksa anaknya murtad. Ada lagi dalam bentuk kemegahan hidup dan hiasan duniawi yang melimpah, sukses dalam masyarakat, nama harum dan kekaguman. Tetapi itu tercurah kepada para pendurhaka dan dilihat dengan jelas oleh yang beriman dan yang hidup dalam kemiskinan atau kesederhanaan. Ada juga fitnah dalam bentuk keterasingan dalam masyarakat akibat mempertahankan akidah, sedang yang berada di sekeliling tenggelam dalam kesesatan. Ada lagi fitnah yang terlihat dengan jelas di masa ini, yaitu apa yang dijumpai oleh seseorang mukmin pada keadaan bangsa-bangsa dan negara yang tenggelam dalam kebobrokan moral. Kendati dari segi material mereka maju dan berperadaban. Selanjutnya, fitnah yang paling besar lagi, paling dahsyat adalah fitnah hawa nafsu dan syahwat serta daya tarik dunia. Kekuatan daging dan darah serta keinginan nafsu untuk meraih kelezatan dan kekuasaan atau kenyamanan dan leha-leha. Semakin lama itu berlangsung serta semakin lambat datangnya bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat pula fitnah itu dipikul. Ketika itu tidak ada yang dapat bertahan kecuali yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah yang membuktikan hakikat iman pada diri mereka. Itulah ujian dan fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikut doa di atas berisikan perlindungan dari 5 perkara buruk yang menghancurkan, di mana jika ada dalam diri manusia, ia akan menjadi manusia hina dan merugi. Kelima perkara tersebut yaitu yang pertama, al-bukhli, yaitu pelit yang merupakan lawan dari dermawan. Inilah penyebab seseorang tidak menunaikan kewajiban dalam harta seperti zakat, membantu orang susah, menyokong kebutuhan dakwah dan jihad serta lainnya. Lalu yang kedua adalah al-jubni, yakni pengecut. Lawannya syaja'ah atau berani. Orang yang terjangkiti penyakit jubun akan takut pada resiko dalam melaksanakan kebaikan sehingga ia meninggalkan perbuatan baik. Akibatnya banyak kewajiban agama yang akan ditinggalkan. Misalnya jihad fisabilillah, kemudian menyampaikan dan membela kebenaran. Adapun mengingkari tindakan munkar, kemudian membela orang teraniaya, menghentikan tindakan kejahatan dan selainnya. Yang ketiga, arzal al-umr pikun, adalah puncak dari umur tua. Pada kondisi ini, seseorang akan menjadi seperti anak-anak dalam cara berpikir dan menyikapi masalah. Kekuatan fisik dan akalnya sudah sangat menurun, sehingga keberadaannya menjadi beban bagi yang lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu adalah fitnah dunia, yakni terfitnah dengan dunia sehingga menuruti syahwat duniawi
dan tertipu olehnya. Akibatnya ia lupa akhirat. Masuk dalam hal ini adalah berlindung dari berbagai fitnah yang menghancurkan dan akhirnya saat di akhirat ketika masih hidup di dunia. Selanjutnya yang kelima yaitu azab kubur, yakni kengerian dan siksa yang diperolehnya saat ditanya oleh dua malaikat setelah dikuburkan. Ia berlindung dari menyaksikan amal buruknya dalam rupa makhluk yang sangat menyeramkan. Ia berlindung dari himpitan kubur yang mematahkan tulang belulang serta berbagai macam siksa di dalamnya. Hadirin para rahimakumullah, fitnah dunia tidak kalah bahayanya dari perkara-perkara yang disebut di atas. Banyak orang menjadi korbannya, tidak hanya kalangan awam saja. Para ulama dan aktivis Islam tidak sedikit yang tergelincir karenanya. Mereka menjadi dunia sebagai tujuan hidupnya. Pikiran, cita-cita, harapan, dan segala perbuatannya hanya untuk dunia. Akibatnya ia lalai dari tujuan penciptaannya, yakni ibadah. Ia lalai dari menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ia hidup seperti binatang, hanya menikmati kelezatannya dan menuruti syahwatnya. Ia tak peduli halal dan haram dalam memperolehnya. Ia tak pernah peduli kemana dan untuk apa ia habiskan dunianya, sehingga hidupnya hanya mengumpulkan bekal menuju kesengsaraan dan siksa pedih di akhirat. Mungkin sedikit ceramah yang saya sampaikan, pesan kepada semuanya, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk kita semua untuk menjauhi apa itu fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sekian yang dari saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.